warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya buat semuanya? Gimana? Aku mau ramai. Kembali lagi di video saya kali ini di curhatannya TKW ya, yang masih tetap curhat curhatnya kayak gini. Nggak tahu mau sama siapa. Nah ini sedikit karena apa ya? Ini sih sedikit masukan aja, sedikit sharing aja buat semuanya, buat semuanya yang yang pengen kerja ke luar negeri. Ini sih sedikit sharing aja. Aku sih nyaranin ya, di Indonesia pun masih banyak kerjaan, gak usah lah kesini. Tapi itu kan pikirannya beda-beda ya. Itu hak masing-masing orang. Tapi kayak gini, kita tuh jangan mau, saya sih peringatin aja buat semuanya ya itu mah terserah tapi saya mau sedikit ngasih tahu, jangan pernah mau menjadi TKW Irak. Emang sih nggak semuanya mungkin, tapi kebanyakan di sini tuh orang-orangnya itu, pembantunya itu kebanyakan, saya sering ketemu sama pembantu yang kalau lagi ada acara itu, saya sering ketemu sama pembantu dan itu sebagian besar 99% pembantu sini nggak dikasih HP. Saya pun waktu awal-awal nggak dikasih. Ini itu HP saya dan mereka ambil, padahal ini HP saya, nggak ngerugiin mereka, nggak minta beliin sama mereka, tapi mereka ambil. Nah karena saya nggak mau ya, kenapa harus kayak gitu, HP saya bukan HP mereka. Saya ambil lagi, saya pura-pura mau nelpon sama ke Indonesia dan saya nggak kasihin HP lagi. Orang-orang sini tuh nguras banget kerjaan kita, gila. 99% mereka tuh nggak tahu kebutuhan kita. Maksudnya kan kita butuh HP untuk keluarga, untuk komunikasi. Mereka tuh nggak tahu. Bukannya saya mau nakut-nakutin, tapi pengalaman saya 99% waktu saya di kantor pun kayak gitu, banyak yang dikurung dan mereka tuh HP ambil semuanya, gak tahu kenapa. Nah sekarang saya baru buka di video ini. Pas awal-awal saya kesini, pas pertama saya kesini, saya masuk ke kantor. Nah di kantor tuh banyak, ada orang hitam, ada orang Indonesia dikurung di bawah ruangan bawah, kayak bawah tanah gitu deh, pokoknya di ruangan bawah ada orang hitam sama orang Indonesia, satu orang Cianjur. Kasihan banget itu orang Cianjur, kasihan banget, pengen pulang nggak dipulangin karena dia sakit, dia nggak mau kerja. Nah udah kayak gitu, ada juga yang udah kerja tapi dibalikin sama majikannya, yang udah 2 bulan 3 bulan dibalikin sama majikannya, dan di kantor pun nggak dikasih HP. Nggak tahu kenapa saya. Dan di sini tuh, kalau kalian harus tahu juga, di sini tuh kalau misalkan kerja udah 7 bulan, pokoknya udah beberapa bulan, setahun, nah majikan balikin kita ke kantor. Kalau udah di kantor kita tuh balik kontrak menjadi 0 kembali, yang setahun itu nggak dihitung. Kita balik ke majikan baru, kita dihitung kontrak baru, nggak dihitung yang setahunnya itu, kita kembali kontrak ke 0. Nah makanya dari itu saya di sini nguat-nguatin aja, bukan perlakuannya juga ya namanya juga pembantu, pastilah diperlakuin kayak gini. Tapi majikan yang perempuan saya nggak kayak gitu,
itu yang anaknya aja, segerintilan anaknya sama majikan saya yang laki itu agak-agak rese, bukan rese soal gimana ya, dia tuh rese, kayak gitu. Orang sini sih nggak doyan sama orang Indonesia, nggak kayak orang Arab dimakan, yang orang sini enggak. Nah, udah kayak gitu, apa ya tadi, oh iya, balik kontrak. Makanya saya betah-betahin di sini walaupun kerjaannya banyak, walaupun saya disuruh ke sana ke sini, saya bertahanin karena saya nggak mau balik kontrak ke nol. Ya, saya kuat-kuatin saya karena saya nggak betah di sini, pengen pulang 2 tahun, nggak mau nambah tahun lagi, cukup 2 tahun saya di sini. Pokoknya saya ngasih tahu aja, ini daerah Irak Erbil. Pokoknya kalau ada yang mau ke sini itu jangan mau, mending ke Arab, ke Timur Tengah aja, ke sini mah nggak usah, nggak mau. Saya ke sini pun kejebak, saya nggak mau, gajinya pun sedikit, maksudnya gajinya pun ya nggak sama yang di Arab, beda sedikit lah. Saya tuh di sini 4 juta lebih, di sana tuh mau 5 juta kurang di sana tuh katanya. Pokoknya jangan mau deh ke sini. Rumahnya tuh gede-gede. Satu tuh gede-gede banget. Pokoknya jangan mau. Tapi nggak tahu juga ya. Nggak mungkin, nggak sama juga, nggak sama juga, senasib juga nggak. Tapi pokoknya jangan mau ke sini, karena ke sini juga was-was. Awal-awal juga saya was-was karena ada perang-perang kayak gitu kan, jangan mau pokoknya. Saya ingetin jangan pernah mau ke sini. Mending ke Timur Tengah aja. Oke. Nah, udah kayak gitu. Di sini tuh orang-orangnya tuh baik, nggak rese, laki-lakinya tuh nggak rese kayak yang di Arab, kayak bukan di Arab sih, Bangladesh itu nggak ada di sini. Ada mungkin, tapi nggak yang centil gitu, nggak. Di sini baik-baik semuanya. Ya mana mau ya orang sama, kalau orang yang itu mah, kalau orang yang ini mah nggak ada ya yang mau sama pembantu. Tapi ya ada aja yang cuma mau ditidurin aja. Tapi di sini alhamdulillah saya belum nemu yang kayak gitu. Tapi jangan mau karena di sini tuh kayak gitu. Di sini tuh kontraknya itu kayak gitu. Jangan mau. Pokoknya jangan mau. Aneh banget kan, kita udah kerja setahun lalu kita balikin ke kantor, kita balik lagi ke majikan baru, kita balik lagi ke kontraknya itu yang nol, yang setahun itu dilupakan kayak gitu. Nah, mending kalau kalian betah di sini. Kalau seperti saya nggak betah di sini, makanya saya kuatin sampai 2 tahun nggak mau pulang ke kantor. Nah, anehnya lagi di sini tuh nggak tahu semuanya, nggak tahu kantor saya aja. Kalau kita ada keluhan apa-apa, mereka lepas tangan. Nah, itu yang saya nggak suka dari sini. Ini hanya sedikit masukan, karena ini mungkin nggak semuanya kantor kayak gitu, tapi yang saya rasain kayak gitu. Kantor yang saya datangin itu kayak gitu. Kantor yang memegang saya itu kayak gitu. Dan asal kalian tahu, di sana tuh ada orang Indonesia, sekretarisnya orang Indonesia, dan bodohnya dia itu bukan membela kita sebagai TKW, dia tuh malah membela orang sini karena uang. Nah, buat semuanya, ingat, mudah-mudahan sih orang itu lihat video saya ya, lain kali lah, insya Allah mungkin suatu saat nanti dia lihat video saya. Buat anda yang dipercaya oleh kantor sini, jangan kalian berbesar kepala, karena kalian tuh sama orang Indonesia. Harusnya kalian tuh mengerti keadaan kita, mengerti keadaan orang yang merantau. Jangan kamu membela orang sini seolah-olah kamu itu
bukan orang Indonesia. Aneh gitu, bukannya mau nolong kita. Dia itu enak kerjanya di sana, di kantor itu enak dia kerjanya, bukannya mau nolong kita gimanain. Bisa kan dia ngomong, kan dia bisa ngomong sini, dia bisa perjuangin kita, tapi dia nggak, dia lepas tangan. Saya minta bantuan dia pas awal-awal karena gaji saya itu nggak dikasih 3 bulan. Nah itu saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan alhamdulillah sekarang tiap bulan itu saya dikasih gaji. Tapi pas awal-awal itu saya nggak dikasih gaji, saya laporan ke kantor dan kantor tuh lepas tangan. Nah dan sekarang saya mau cerita lagi. Di sini tuh aturan mau ngirim uang ke Indonesia tuh susah banget, sulit banget. Nggak tahu kenapa susah banget, saya sulit banget. Saya minta ngirim sekarang dan ntar aja 2 minggu ke depan mereka baru kirimin, dan itu pun harus saya marah-marah dulu baru mereka kirim uang saya. Saya nggak suka tuh di sini kayak gitu. Saya pernah laporan juga ke kantor, kenapa saya ngirim uang disusah-susahin gini. Jawabannya apa? Mungkin mereka lagi sibuk loh. Kok kayak gitu? Nggak bisa lah kayak gitu kan. Ini tuh sesibuk-sibuknya mereka, gak mungkin lah seminggu 2 minggu sampai 2 minggu kayak gitu mengirim uang. Dan saya pun gak akan laporan ke kantor kalau saya melihat mereka tuh sibuk. Wong saya ngelihat mereka tuh selalu ada aja di rumah, cuman mereka tuh malas buat ngirimin uangnya kayak gitu. Ini sedikit unek-unek, ini sedikit curhatan buat kalian dan sedikit informasi juga buat kalian aja. Ya mudah-mudahan lah, bukannya saya mau nakut-nakutin untuk kerja kesini, tapi itu yang saya rasain. Mudah-mudahan sedikit menginspirasi, sedikit pemberitahuan buat kalian. Pokoknya tunggu video selanjutnya, dan jangan lupa juga klik share and subscribe karena subscribe itu nggak bayar. Dan buat semua kalian yang merasakan seperti saya, buat para semua TKW yang merasakan seperti saya, tetap sabar, tetap tawakal karena itu kunci yang pertama. Tetap berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetap sholat karena itu kunci satu-satunya kita di sini. Yaudah deh, buat semuanya kalian semangat aja, semangat kerjanya. Tunggu video saya selanjutnya. See you next time. Udah, bye bye.